Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan pada hari ini, aku akan menjelaskan mengenai cara pembuatan martabak telur dengan shirataki. Hai semua, nama aku Devnusia Chandra. Hai semuanya, nama aku Imelda Joana, salam kenal. Nah yuk sekarang kita simak gimana cara pembuatan martabak telur dengan shirataki. Eits, stop dulu, ada hal penting yang akan kujelaskan terlebih dahulu. Ini dia jadi cara pembuatan dari shiratakinya sendiri. Jadi biar kalian gak bingung shirataki itu apa, dari apa, dan proses pembuatannya seperti apa teman-teman. Jadi langsung kita next ke videonya. Yuk, kita kemon. Teman-teman tahu nggak kalau pencernaan kita sehat, daya tahan tubuh kita juga pasti bagus. Artinya, kalau sistem pencernaan kita bagus, tubuh kita juga bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Mie shirataki yang digemari orang Jepang ini mengandung banyak serat sehingga bisa bikin pencernaan kita sehat loh. Jangan salah, meskipun khas Jepang, bahan baku mie shirataki banyak juga kok di Indonesia. Ini dia yang namanya umbi porang, atau orang lokal menyebutnya iles-iles. Langsung saja deh, kita lihat proses umbi porang jadi mie tradisional khas Jepang. Yuk, kita kemon! Umbi-umbi perlu dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran seperti tanah yang menempel. Dengan mesin pemutar bersikat sambil diberikan semprotan air. Setelah dibersihkan, umbi porang masuk ke mesin slicing untuk diiris menjadi lembaran tipis. Irisan umbi porang selanjutnya di oven untuk dikeringkan. Proses pengeringan berlangsung selama 2 jam pada suhu 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasilnya, irisan umbi porang menjadi kering, mirip keripik tuh. Dengan kandungan air yang tersisa juga tinggal 15% saja. Keripik kemudian dibawa ke proses penggilingan. Untuk menghasilkan tepung porang yang berkualitas, proses penggilingan ada beberapa tahap loh. Pertama, penggilingan dilakukan agar keripik menjadi serbuk halus seperti ini. Setelah digiling, bagian yang tidak terpakai seperti bintik hitam hasil gilingan dipisahkan dengan mesin ayak otomatis. Dan ini dia, tepung porangnya sudah jadi. Nah, ini dia katanya nih. Kok susah amat nih putusnya? Hah? Loh, Pak Oga, kok bisa ada mie di kepalanya gitu, Pak? Aduh, ini mie apaan sih, Den? Kok licin dan kenyal banget? Oh alah, Pak Oga, ini kan mie shirataki, Pak. Memang licin dan teksturnya kenyal gini karena pakai tepung dari umbi porang. Hah? Ngeri amat pakai tepung orang, Den. Ih, Pak Oga, bukan orang, Pak, tapi porang. Tepung porang yang sudah dibuat tadi dicampur dengan air dan diaduk dalam tangki pengadukan yang sanggup menampung hingga 1.500 kg sekali aduk. Setelah 20 menit, hasil pencampuran menghasilkan adonan mie berwarna putih yang padat dan kenyal tuh. Adonan lalu tinggal dicetak memanjang seperti mie. Loh, alat cetaknya kok mirip kayak pancuran di kamar mandi ya? Adonan mie yang sudah terbentuk dicelup ke dalam air dingin biar langsung mengeras. Dan mie shiratakinya sudah pada jadi tuh. Mie shirataki yang sudah jadi disusun di atas loyang cetakan dengan berat yang sudah ditentukan. Mie kemudian dimasukkan ke dalam oven berjalan selama 1 jam dengan suhu oven mencapai 100 derajat Celcius. Mie shirataki bakal mengering sempurna dan mampu bertahan selama 2 tahun lamanya. Saatnya pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi mie shirataki sebanyak 1 ton lebih. Dan hampir 90%-nya diekspor ke Jepang. Itu dulu ya. Karena semakin dikenal, sekarang permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar, juga terus meningkat, menjadi setengahnya. Nah, dari video tadi, kami harap kalian mendapatkan gambaran dari proses pembuatan shiratakinya yang ternyata emang sehat dan kaya akan serat baik. Dan sekarang, yuk kita next ke pembuatan martabak telur shiratakinya. Yeay! Kali ini beneran kok. Hehehe. Yuk, sekarang kita simak gimana cara pembuatan martabak telur shirataki. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat martabak telur shirataki. Yang pertama ada shirataki,
Lalu dibutuhkan telur, wortel, lalu daun bawang, dan untuk perasannya menggunakan garam dan kaldu ayam. Lalu berikut adalah bahan-bahan yang telah disiapkan, yaitu ada mie shirataki yang sudah direbus, lalu ada wortel yang sudah dipotong dadu, dan juga ada daun bawang yang telah di-slice tipis-tipis. Siapkan wadah untuk mencampurkan bahan-bahan. Yang pertama, pecahkan telur yang telah disiapkan. Jika telur sudah dipecahkan, lalu aduk dan kocok telur yang telah dipecahkan tadi hingga merata dan tidak ada yang menggumpal. Lalu, masukkan wortel yang telah dipotong dadu ke dalam telur yang telah dikocok. Masukkan daun bawang dengan menggunakan batang dan daunnya. Lalu masukkan mie shirataki yang sudah direbus ke dalam adonan telur. Lalu aduk-aduk telur dengan bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. Diaduk hingga rata, jangan sampai ada yang menggumpal ataupun tidak teraduk dengan rata. Dan untuk menambahkan rasa, kita bisa menambahkan garam dan kaldu ayam sesuai selera dan takaran masing-masing. Jika sudah menambahkan rasa sesuai selera, bisa diaduk kembali hingga rata. Lalu tahap selanjutnya yaitu menyalakan kompor dengan api kecil. Harus dengan api kecil ya teman-teman, agar tidak gosong saat menuangkan telurnya. Lalu siapkan wadah untuk mengisi minyak dan tisu, atau juga bisa menggunakan kuas khusus untuk memoles. Hati-hati teman, di sini semuanya panas, bisa juga memoles saat sebelum kompor dinyalakan. Lalu tuangkan adonan telur hingga merata, tipis-tipis saja. Jika sudah diratakan, kalian bisa menunggu adonan telur hingga mengering agar mudah saat proses melipat. Berikut adalah proses melipat, bisa menggunakan spatula kayu ataupun spatula plastik, atau juga bisa menggunakan sendok dan garpu.
Ya, teman-teman, terus melakukan lipatan seperti ini, yang besar ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Bisa hanya 2 lapis, atau 3 lapis, 4 lapis, itu udah terserah kalian teman-teman. Karena semakin banyak telur yang digunakan, maka semakin besar hasilnya. Lalu dengan proses pelipatan yang benar, yaitu dengan cara digulung ke depan, lalu tarik ke belakang, lalu gulung lagi, dan apabila jika depan sudah kosong, bisa diisi kembali dengan telur. Jika sudah matang dan besar sudah sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian bisa angkat telurnya lalu diamkan selama 2-3 menit agar tidak panas saat dipotong. Nah, ini dia sudah bisa disantap saat panas maupun dingin sesuai dengan selera kalian. Untuk cocolannya bisa menggunakan saus tomat ataupun saus sambal sesuai selera kalian. Selamat mencoba!